Yakub memang lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, karena Yusuf lahir pada masa tuanya. Maka dia membuatkan untuk Yusuf sehelai jubah indah yang berlengan panjang. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sehingga membuatkan saudara-saudaranya lebih benci lagi kepadanya. Kejadian 37 ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain dan diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah." Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu ketika, saudara-saudaranya mempunyai tugas untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, untuk mencari padang rumput bagi kawanan domba mereka, dan sering mereka bersama-sama meninggalkan rumah untuk berbulan-bulan lamanya. Maka mereka pun pergi ke tempat yang telah dibeli oleh ayah mereka di Sikem. Lamanya mereka berada di sana, waktu berlalu sehingga tidak ada kabar dari mereka, dan sang ayah mulai merasa khawatir akan keselamatan mereka. Yakub khawatir disebabkan oleh karena perbuatan mereka sebelum ini yang kejam terhadap orang-orang Sikem dahulu. Oleh sebab itu, ia menyuruh Yusuf untuk mencari mereka dan mengirimkan kabar tentang keselamatan mereka. Yakub tidak mengetahui perasaan yang sebenarnya daripada anak-anaknya itu terhadap Yusuf. Kejadian 37 ayat 14, kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang engkau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Saudara-saudaranya melihat dia datang dari jauh, dan bila mana saudara-saudaranya melihat jubahnya, tanda kasih sayang dari ayah mereka, hati mereka dipenuhi oleh rasa marah. Kejadian 37 ayat 19, kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang." Teriak mereka sambil mengejek. Iri hati dan rasa dendam yang sudah lama disimpan sekarang menguasai mereka. Tidak ada pun pemikiran mereka kepada Yusuf yang sudah susah-susah menempuh jarak yang jauh untuk bertemu dengan mereka. Mereka langsung tidak memikirkan apakah ia sudah letih dan lapar di saat Yusuf seharusnya memerlukan keramah tamahan mereka dan kasih sayang persaudaraan. Malah yang terjadi rasa dengki tetap ada di dalam hati mereka itu. Sehingga mereka berkata, "Sekarang mari kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Namun Ruben mengusul agar Yusuf dibuang hidup-hidup ke dalam sumur dan membiarkan ia mati di sana. Dengan diam-diam ia bermaksud untuk menyelamatkan Yusuf dan mengembalikannya kepada ayahnya. Ruben meninggalkan rombongan saudara-saudaranya itu, takut jangan-jangan ia tidak dapat mengendalikan perasaannya sehingga maksud yang sebenarnya
akan ketahuan. Ketika Yusuf datang mendekati, mula-mula dia tidak merasa curiga akan adanya bahaya, hanya merasa gembira karena tujuan pencariannya tercapai. Tetapi bukannya disambut dengan salam hormat, malah ia telah digentarkan oleh pandangan yang penuh kemarahan dan rasa dendam saudara-saudaranya. Ia ditangkap dan jubahnya ditanggalkan daripadanya. Cemoohan serta ancaman membuat Yusuf menyadari adanya satu maksud yang membawa maut. Permohonannya tidak dihiraukan. Ia benar-benar berada di dalam kekuasaan orang-orang yang sudah menjadi gila. Sambil menyeret dia dengan kasar ke sebuah sumur yang dalam, mereka kemudian melemparkan dia ke dalam. Dan setelah memastikan bahwa tidak ada kemungkinan baginya untuk melepaskan diri, mereka membiarkan dia di sana agar mati kelaparan, sementara mereka duduk untuk makan. Tidak lama setelah itu ada serombongan orang yang berjalan mendekati mereka. Itu adalah kafilah bangsa Ismail dari Gilead, sedang dalam perjalanan menuju ke Mesir dengan membawa rempah-rempah dan barang dagangan lainnya. Kejadian 37 ayat 26 dan 27. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Atas usul ini semuanya sepakat dan dengan cepat Yusuf ditarik keluar dari sumur itu. Apabila Yusuf melihat saudagar-saudagar itu, satu hal yang amat mengerikan langsung terbayang dalam pikirannya, bahwa menjadi seorang budak adalah satu nasib yang lebih ditakuti daripada kematian. Di dalam kegentarannya itu ia membujuk saudaranya satu demi satu, tetapi sia-sia. Yusuf pun dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Kisah Para Rasul 7 ayat 9. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkanlah bajunya dan ia pun kembali kepada saudara-saudaranya yang lain. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf yang maha indah itu, lalu menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darah kambing itu, supaya ada alasan mereka untuk mengatakan bahwa Yusuf dimakan binatang buas. Sementara itu, Yusuf bersama-sama dengan orang-orang yang telah membelinya sedang berada dalam perjalanan ke Mesir. Apabila kafilah itu berjalan ke arah selatan menuju ke perbatasan Kanaan, Yusuf melihat di kejauhan bukit-bukit yang di dekatnya terdapat kemah ayahnya. Dengan rasa pedih, ia pun menangis memikirkan ayahnya yang penuh kasih itu sedang berada dalam kesunyian dan penderitaan. Untuk satu waktu tertentu, Yusuf menyerah kepada perasaan sedih dan gentar yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian pikirannya tertuju kepada Allah yang disembah ayahnya. Pada masa kanak-kanak, ia telah diajar untuk mengasihi dan takut kepada Tuhan. Setibanya di Mesir, Yusuf dijual kepada Potifar, kepala pengawal raja itu. Dan Yusuf bekerja melayani dia selama 10 tahun. Di tempat ini, Yusuf menghadapi godaan-godaan yang luar biasa keadaannya. Ia berada di tengah-tengah penyembahan berhala, perbaktian terhadap dewa-dewa palsu, dikelilingi oleh segala kemegahan orang bangsawan. Namun demikian, Yusuf mempertahankan kesederhanaannya dan kesetiaannya kepada Allah. Ia tidak membiarkan pikirannya diisi oleh perkara-perkara yang terlarang. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kepercayaan Potifar terhadap Yusuf semakin bertambah tiap-tiap hari, dan akhirnya ia telah mengangkat Yusuf sebagai penatelayanan dengan kekuasaan yang penuh terhadap segala miliknya. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Kelemah lembutan serta kejujuran Yusuf telah memikat hati Potifar tuannya itu, sehingga Potifar menganggap dia sebagai anak, tidak lagi menganggap dia sebagai hamba. Yusuf menyatakan suksesnya itu sebagai akibat daripada kebaikan Allah. Nah, satu hal yang perlu kita renungkan adalah merupakan maksud Allah agar supaya di dalam kesucian dan di dalam kejujuran umat Allah dapat dibedakan dengan jelas dari penyembah-penyembah berhala, agar dengan demikian terang anugerah surga dapat bersinar-sinar di tengah kegelapan kekafiran. Tetapi iman serta kejujuran Yusuf diuji oleh godaan-godaan yang hebat, di mana istri majikannya berusaha membujuk Yusuf untuk melanggar hukum Allah. Kejadian 39 ayat 7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku.
Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Kejadian 39 ayat 11 dan 12. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yusuf telah menderita oleh karena kejujurannya, karena si penggoda itu telah membalas dendam dengan menuduh dia telah berbuat satu kejahatan yang keji dan menyebabkan dirinya dimasukkan ke dalam penjara. Jikalau Potifar mempercayai tuduhan istrinya terhadap Yusuf, sudah pasti Yusuf akan kehilangan nyawanya. Tetapi kesederhanaan serta kejujurannya yang selama ini merupakan bukti bahwa ia tidak bersalah. Namun demikian, untuk menyelamatkan nama baik rumah tangga majikannya, ia dibiarkan menderita kehinaan dan perhambaan. Jadi telah kita lihat rahasia Yusuf berhasil adalah: pertama, kejujurannya; kedua, kesederhanaan; ketiga, pikirannya tertuju kepada Allah yang disembah ayahnya; keempat, ia sudah belajar untuk mengasihi dan takut kepada Allah; kelima, tidak membiarkan pikirannya diisi oleh perkara-perkara yang dilarang Tuhan; keenam, ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya; ketujuh, pengakuannya bahwa keberhasilan datangnya dari kebaikan Tuhan. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.